Bacaan Injil Matius 25, 1-13, Jumat 26 Agustus 2022. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Matius pasal 25 ayat 1-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, sikap bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesus melanjutkan topik kedatangannya yang tak terduga melalui perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Tugas utama mereka adalah menyambut mempelai pria dengan pelita yang menyala. Agar pelita tetap menyala, hanya 5 gadis yang membawa persediaan minyak, sedangkan kelima gadis lainnya tidak menyiapkan cadangan minyak. Karena sang mempelai belum tiba dan malam semakin larut, tanpa disadari, rasa kantuk mulai menyerang. Saat tengah malam tiba, ke-10 gadis tersebut terbangun oleh seruan bahwa si mempelai sudah tiba. Hal pertama yang menjadi pusat perhatian mereka adalah pelita. Kelihatannya, pelita kelima gadis bodoh hampir padam, dan mereka berupaya untuk mencari minyak. Sedangkan kelima gadis bijaksana tidak panik, sebab cadangan minyak yang mereka bawa masih mencukupi. Ketika mempelai tiba, hanya 5 gadis bijaksana yang diperkenan masuk ke ruang perjamuan, sedangkan kelima gadis bodoh yang terlambat ditolak oleh sang mempelai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan peringatan agar kita berhati-hati dan mawas diri. Bersikap bijaksana merupakan salah satu unsur penting dalam hal mawas diri. Sikap yang bijaksana membutuhkan kecermatan berpikir dan kemampuan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan terjadi. Tanpa kewaspadaan diri, justru akan membahayakan diri sendiri. Memang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak, namun Tuhan tahu dan berkuasa atas masa depan. Sebab itu, orang yang bijaksana akan mempercayakan hidupnya pada pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Di sisi lain, kita tahu bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup di dunia. Sudahkah kita mengerjakan semuanya dengan baik, cermat, dan penuh kesungguhan? Lalu untuk apa dan untuk siapa semuanya ini kita lakukan?
Dengan mengetahui jelas jawabannya, maka kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.